hubungan perang dan properti. Ya, di sini gue mau bahas sedikit nih teman-teman. Ya, soalnya gue survei ya ajak klien beberapa itu alasannya menunda beli properti itu alasannya masih perang teman-teman ya. Untuk perang Iran katanya masih belum menentu lah gimana nanti ke depannya. Jadi mereka menunda untuk beli rumah atau properti ya saat ini. Nah ini gue bahas sedikit ya. Jadi hubungan perang antara properti itu kita harus bedain ya teman-teman. Karena lu nggak tahu kapan perang akan selesai gitu ya. Gue juga nggak tahu kapan perang Iran Amerika itu bisa selesai 1-2 bulan atau 1 tahun ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi lu beli properti itu kenapa harus relate ke hal yang nggak pasti, yang kita aja sendiri nggak tahu nih kapan dia selesai ya kan. Nah nanti belum lagi mulai perang lagi gitu yang di kawasan lain gitu. Nah apakah keputusan lu untuk beli properti itu menunda lebih baik atau menghubung-hubungkan ke perang ya? Jangan kayak gitu ya teman-teman, mindsetnya itu beda. Jadi kalau lu mau beli properti ya beli aja gitu, karena anak lu ya butuh tempat tinggal yang nyaman ya, tempat tinggal yang private gitu, untuk bisa ketemu teman-temannya, sekolahnya deket-deketan gitu kan, mau ke sekolah juga deket ya, istri juga bisa ke pasar yang deket, dan aktivitas masuk ke tol atau kemana gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak bisa lu tunda teman-teman gitu, karena alasan perang ya. Kalau alasannya menunda untuk kumpulin uang atau gimana itu masih make sense ya. Kalau lu beli rumah atau properti tunggu perang selesai, nah itu yang salah teman-teman ya. Karena perang itu ya hal yang kita nggak bisa kontrol teman-teman, yang di luar faktor X lah gitu kan. Nah keputusan lu untuk membeli, untuk memiliki ya hunian atau properti ya, itu jangan dihubung-hubungkan ke sana teman-teman, itu salah besar gitu kan. Nah katanya ada yang beli rumah jual setahun rugi atau 5 tahun rugi ya. Nah ini gue juga mau bahas nih. Jadi ketika lo beli sekarang ya, lo mau jual lagi setahun, nah lo berharap keuntungan gitu. Nah namanya rumah gitu kan, itu tidak seperti saham, tidak seperti kripto atau yang lain lah gitu, yang fluktuasinya lebih cepat gitu. Nah itu salah besar gitu ya. Kalau lo mengharapkan beli rumah 10M, nah lo mau hasil untung dalam setahun depan 5M jadi 15M, nah itu mindset yang keliru ya teman-teman. Jadi kita harus luruskan ya mindset yang sering klien salah persepsi gitu ya, kurang tepat lah gitu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah untuk memiliki properti gitu ya. Rumah itu kalau lu beli ya itu 10 tahun sampai 15 tahun, nah itu baru mulai terasa nilainya teman-teman ya. Kalau lu beli saat ini 10M gitu kan, nah 10 sampai 15 tahun itu lu dengan uang 10-15M itu nggak bakalan bisa kebeli teman-teman. Harga rumah dari tahun ke tahun itu makin naik ya kan, kawasannya juga, lahan kosongnya juga makin sempit, makin sedikit gitu ya. Jadi keputusan yang tepat harus secepatnya gitu ya. Lu oke, rumah yang berapa M sesuai budget, nah ya udah langsung pilih kawasannya yang benar-benar buat aktivitas lu yang mendukung di situ, misalnya Gading Serpong atau BSD
atau di daerah peak ya kan. Nah, tergantung aktivitas kita gitu ya. Nah, untuk dapat menghasilkan keuntungan, nah itu biasanya pola-pola pemikiran investor teman-teman ya. Nah, kalau pola-pola mindset investor, nah itu beda lagi teman-teman ya. Itu ada yang beli ruko ya kan, bisa dicicil, nah lu bisa disewain lagi ya kan. Profitnya misalnya untuk ruko yang bisa ada split levelnya, nah ya kan, yang lantai satu bisa makanan, lantai duanya biliar gitu kan. Nah, mereka ngambil keuntungannya dari situ teman-teman. Jadi jangan disamain untuk beli rumah gitu. Itu beda banget teman-teman ya. Jadi segmen lu beli rumah, beli ruko, beli gudang, itu segmennya beda-beda teman-teman ya. Yang beli juga beda ya. Jadi jangan kita pakai pola pikir investor untuk lu beli rumah untuk keluarga lu gitu. Anak lu, istri lu itu butuh tempat sekarang juga teman-teman gitu. Bukannya nunggu perang selesai, bukannya nanti tunggu apa namanya harga rumah turun gitu kan. Ya itu nggak mungkin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini survei sama gua ya, yang alasannya perang atau nggak cuan, ya beli rumah nggak cuan atau apa, nah itu balik lagi ya teman-teman gitu. Kalau beli rumah ya lu mesti lihat ya kawasannya itu, makanya agent profesional itu harus mensupport ya. Jadi jangan lu ngincar closing closing doang, ngincar komisinya doang, tapi lu kerja nggak pakai hati gitu. Jadi lu harus kasih tahu kawasan ini nih, rumah klaster ini di daerah ini banyak yang sewa. Nah, banyak yang sewa otomatis harga rumah itu nggak bisa naik ya teman-teman, stuck gitu. Apalagi malah jual rugi gitu, mau jual juga susah. Apalagi yang kawasannya ujung-ujung gitu, masih sepi ya. Nah, itu harus hati-hati teman-teman ya. Jangan tergiur, oh nih harga murah, harga jual rugi. Nah, lu harus lihat dulu tuh ya. Jadi kalau beli rumah itu usahakan agent propertinya cek dulu kawasan itu. Oh, yang kawasan ini banyak sewa menyewa atau enggak gitu ya. Kalau banyak sewa menyewa, otomatis daerah itu agak lambat ya untuk naiknya gitu. Nah, kalau untuk yang kawasan yang benar-benar orang menghuni, nah untuk residen ya, dia tidak untuk disewakan lagi. Nah, benar-benar si A, si B, nah itu jadi klasternya tuh hidup teman-teman, bukan yang sewa menyewa gitu. Paling ada beberapa lah ya, nggak mungkin nggak ada sewa menyewa gitu. Jadi kalau mau cari untung di properti, nah lu harus konsul dulu gitu. Jangan lu ambil keputusan yang salah teman-teman ya. Jadi bertukar pikiran sama agent properti itu harus ya. Gue katakan ini harus, karena yang pembeli itu kadang suka mindsetnya kurang tepat gitu. Jadi dia juga nggak gambaran kawasan mana yang dia mau beli dan budgetnya berapa gitu. Nah, agent properti itu biasanya lebih tahu kawasannya. Gading Serpong, BSD, ya, Alsut, Peak, ya kan. Nah, itu masing-masing punya karakteristik masing-masing, teman-teman ya. Jadi, lu mau beli apa? Mau beli rumah, ruko, ya, mau beli kafling, gudang, ya, semua kawasan itu ada teman-teman, tapi segmennya beda-beda ya, mulai dari harga, dari pangsa pasarnya, kawasan yang udah rame atau belum. Nah, tujuan lu untuk invest untuk sewa menyewa atau buat langsung tinggal, nah itu penting teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan itu, bertukar pikiran sama agent properti. Nah, untuk beli rumah second ya, atau rumah baru yang harga miring,
harga murah banget gitu. Nah, lu harus hati-hati dengan siap untuk biaya renovasi, teman-teman. Renovasinya pasti ada perbaikan bocor atau dinding retak, ya kan, karena bahannya kurang bagus, teman-teman. Gitu. Jadi kalau beli rumah ada banyak faktor yang lu harus pertimbangkan, dan agent properti itu bisa memberikan deskripsi. Jadi lu ada gambaran nih, oh yang di kawasan ini kualitas barangnya premium, makanya harganya mahal gitu kan. Lu nggak bisa apple to apple ya, karena klaster yang di BSD atau Gading Serpong mau diadu ya kan. Nah, yang ini cuma 3M, lebih gede ukurannya. Nah ini 10M, tapi bahannya dia premium, teman-teman, gitu. Kawasannya juga premium. Nah, beli rumah itu bukan sekedar beli bangunan, teman-teman, ya. Jadi beli rumah premium, kenapa orang kaya beli rumah premium, ya? 120M, kawasan yang private, ya. Nah, karena lingkungannya itu juga ya otomatis yang selevel, teman-teman, gitu ya. Beda dengan yang rumah cuma 1M. Cuma 1M ya otomatis tahu sendiri lah gimana ya. Apalagi yang 3M, 5M, nah itu ada jenjang-jenjangnya gitu. Ibarat kalau itu kita bilangnya levelnya ya. Levelnya lu butuh ukuran yang berapa, lebar berapa, panjang berapa, 2 lantai atau 3 lantai, ya kan? 2 kamar atau 3 kamar. Nah, itu perlu dibicarakan gitu dengan agent properti, dengan si calon pembeli. Jadi semuanya mengerucut. Nah, baru lu bisa mengarahkan ya. Oh, kamu kok lebih tepatnya harus beli yang di BSD atau di Gading Serpong gitu. Kita jangan jadi agent tuh jangan apa ya, jual karena lu mau dapat komisi doang gitu ya. Oh, gue mau jualan yang di pick aja nih biar laku semua. Nah, nggak bisa ya, teman-teman, karena buyer itu beda-beda gitu ya. Buyer aktivitas di BSD, lu mau suruh beli di pick, nah itu nggak mungkin. Nah, sebaliknya juga gitu ya. Jadi kita harus terbuka gitu ya. Jadi terbuka, tukar pikiran, nah, konsultasi. Jadi kan agent properti itu bisa mengarahkan mana yang lebih proper, lebih worth it ya, sesuai dengan budget dan kawasan yang kamu inginkan gitu. Nah, untuk kalian calon buyer ya yang mau cari properti, mau rumah, kafling, gudang ya, ruko, nah kalian bisa konsul cari Erpik Properti ya. Kita ngobrol pelan-pelan, kita tentuin area mana yang kamu mau untuk kamu miliki ya. Jangan tunda alasan perang atau ekonomi lagi goyang, teman-teman ya, karena kebutuhan tetap kebutuhan. Jangan lu hubung-hubungin ke perang dan ekonomi segala macam ya. Kalau lu mau memiliki rumah, duit lu udah siap, ya udah beli aja, teman-teman gitu. Ngapain lu harus tunggu perang gitu kan? Perang juga nggak tahu gitu, makin membesar atau berhenti, tiba-tiba berhenti. Nah, kita kan nggak bisa ngomong, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli rumah atau properti lainnya, bisa kontak gue ya, Erpik Properti ya. Follow, save video ini di akun TikTok, Instagram, Threads ya, Facebook, YouTube gua, follow-followin semua ya. Di situ ada video-video apartemen, rumah, ruko, gudang ya, yang mana kira-kira kalian cocok, bisa kita sharing bareng lah ya. Kontak WA atau DM, jangan lupa ya. 再见。